3 kata yang menggambarkan hidup Tika saat ini. 3. Apa ya? Aduh. Boleh deh ceria. Produktif. Oh keren, cakep. Satu lagi yang berkaitan sebagai tadi kan ceria karakter. Sebagai ibu. Mellow. Keren. Lagi di Moms Talk bersama saya Novita Angie, Editor-in-Chief Mother and Beyond. Hari ini seru deh ngobrol-ngobrol sama, udah lama nih gak ketemunya soalnya ya, sama Tika Ramlan. Kalau dulu Tika mana? Tika Tiwi. Tiwi mana? Tiwi Tika. Tika Titu itu juga salah satunya ya. Grup duo yang eksis di tahun 2000-an, di awal 2000-an. Ini mungkin Moms masih ingat sama lagunya. Coba dinyanyiin. Oke. Nah, betul. Oke, itu tuh pasti dulu tuh kalau kita ngomongin iya, oke, ya kan. Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, sempat vakum Tika dan Tiwi dari Titu. Terus sejak tahun 2022 sekarang kembali aktif lagi di dunia entertainment. Bukan cuma dunia entertainment aja atau bukan cuma dunia hiburan aja sih yang dilakukan oleh Tika sekarang ini. Kalau kita lihat Instagramnya Tika, ini tuh punya kesibukan baru di bidang fashion. Penasaran nggak? Kok jadi banting setir sih? Kok jadi berusaha atau bikin bisnis di bidang fashion gitu kan ya? Kita juga akan ngobrol-ngobrol mencari tahu gimana kehidupan Tika sebagai ibu dari 3 orang anak. Hai Tika, Hai. Kamu sibuk apa sekarang? Seneng deh bisa ketemu lagi, udah lama banget soalnya gak ketemu. Sibuk apa? Aku lagi sibuk nyanyi seperti biasa, ngurusin anak-anak juga, sama ngurusin brand juga. Ini ya bener-bener pokoknya ini banyak banget kegiatannya. Nah aku mau ngomongin soal comebacknya Titu. Berapa lama vakum, hiatus kalau anak zaman Hiatus sekarang ya. bilangnya ya, bukan vakum ya, hiatus. Berapa lama hiatusnya? Kalau nggak salah sih sekitar 3-4 tahunan ya. Sekitar 3-4 tahun kita benar-benar kayak kita separate dulu deh gitu untuk karena kan mungkin itu juga perlu sih sebenarnya, karena waktu itu kita bertahun-tahun bareng terus, nyanyi terus, udah ngalamin masa-masa jenuh, bosen, marah-marahan apa segala macam, kayaknya emang mesti gitu dulu. Bener. Terus baru kembali lagi, udah rilis semuanya, udah fresh, balik lagi gitu. Sekangen apa manggung? Kangen banget Kak, Ya, kangen banget ya. manggung sama Titu ya. Karena kan Tiwi juga pada saat kita hiatus dia sempat ngerjain project dia yang solo, aku juga sempat ngerjain project solo juga, duet juga. Nah, tapi tetap aja yang dikangenin adalah manggung sama Titu, kenangan kita tur beberapa kota bareng-bareng, suka dukanya kayak gitu. Ya sih, dari hubungan pertemanan kan juga dari baikan berantem, akhirnya memang benar sih break atau hiatus itu memang jalan yang paling tepat. Betul. Jadi udah bisa kembali ke titik zen, ketemu lagi deh, Betul, ya kan bikin project bareng lagi deh. Nah, kemarin vakum dari Titu, menjalani kesibukan juga tentunya peran sebagai ibu difokusin ya kan. Karena kan di saat break itu kan ada masa-masa juga Tika kan juga punya anak ya kan. Bener. Itu bener-bener lagi fokus ke situ tuh jadinya, selain bikin sendiri juga sempat. Kemarin-kemarin itu lebih fokus ke anak-anak. Karena kan anak aku udah 3 dan memang lagi bener-bener mesti diperhatiin banget nih sekolahnya dan macam-macamnya. Terus juga selain itu supaya bisa tetap lebih produktif juga aku ngurusin anak kecil lagi, brand aku sendiri yang memang lagi dipupuk dari kecil banget sampai sekarang gitu. Jadi kemarin konsennya lebih ke situ gitu. Jadi sebenarnya emang banyak yang dikerjain, nggak bisa diem intinya ya. Intinya nggak bisa diem. Ada kegiatan yang dibikin walaupun katanya lagi break atau hiatus. Kalau nggak ya. ngapa-ngapain kayak aduh ngapain deh. Malah gitu. stres ya. Nah, brand fashion yang kamu bilang tadi adalah bayinya nih ya kan, bayi barunya dari Tika. Sejak kapan dan kenapa memilih bidang fashion? Kenapa nggak misalnya yang juga lumayan banyak tuh kan adalah makanan. Bener, ya kuliner kan? ya. Kuliner, terus udah gitu ya paling banyak kuliner dan fashion. Kenapa? Dan sejak kapan tuh milih mengerjakan itu? Itu semenjak aku mutusin untuk pakai hijab. Oke. Sekitar 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu. Terus kayak aduh ngapain ya, karena pasti banyak beberapa
hal-hal di dunia entertain yang pasti ke filter dengan sendirinya, ada yang masih tetap bisa aku lakuin, masih yang udah nggak bisa aku lakuin lagi. Nah pengennya tuh aduh tetap produktif dong Tika gitu, maksudnya jangan sampai stuck gini doang nggak ngapa-ngapain gitu, pokoknya kamu harus tetap menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu deh. Terus akhirnya mikir aku senangnya apa ya gitu, oh aku senangnya memang fashion dari dulu gitu, tadinya pengen coba di kuliner, makanya kayaknya agak-agak kurang ngerti dan memang passionnya bukan di situ. Ya udah akhirnya diawali dengan bikin-bikin scarf gitu, bikin-bikin scarf, terus kayak minta sama teman-teman artis untuk bantuin dong promoin ini nih gitu, scarf gue bisa buat orang berhijab sama yang nggak pakai hijab gitu. Akhirnya dari situ ternyata banyak yang suka, dilanjutin lah sampai akhirnya sekarang udah bikin baju dan pokoknya semua gitu, lebih universal. Ya pokoknya emang dan sesuai dengan minatnya. Bener. Ya kan. Nah ini kenapa aku pengen tahu nih suka dukanya merintis di bidang fashion, apalagi kan kamu kan sekarang kan lebih banyak ke brand fashion lokal busana muslim gitu kan, dan kita tahu saingannya banyak banget ya kan. Apa nih suka dukanya nih? Suka dukanya banyak banget. Aku mulai itu dulu nggak langsung di fashion hijab, jadi ngambil dari scarf tadi. Dan ngambil segmennya yang lebih kecil ya, baju syar'i, baju muslim syar'i. Jadi baju yang kerudungnya panjang-panjang itu gitu. Karena itu pemainnya masih sedikit gitu. Jadi kita bisa meraup keuntungan lebih banyak gitu kan. Nah cuman seiring berjalannya waktu, apalagi pandemi itu kemarin benar-benar cobaannya itu dimulai dari justru setelah pandemi sih, bukan pada saat pandeminya. Oh gitu. Setelah pandemi mungkin karena orang udah habis-habisan ya untuk bertahan hidup. Nah akhirnya di situ barulah orang mulai merangkak lagi untuk usaha apa segala macam. Dari situ mikirnya, aduh kita kayaknya mesti muter otak deh gimana supaya bisnisnya bisa tetap bertahan. Akhirnya kita coba di fashion hijab. Jadi nggak cuma baju-baju syar'i doang, tapi lebih ke baju sehari-hari, kemeja, celana, baju laki-laki, sekarang semuanya ada. Gitu. Sebenarnya kan kalau fashion hijab itu juga bisa dipakai sama yang non hijab juga sebenarnya gitu kan. Karena kan kalau segmennya baju syar'i itu terbatas banget kan. Iya, benar. Nah kalau sekarang ini kan kamu nyanyi masih, ngonten rajin ya kan, jualan baju iya. Gimana bagi waktunya buat keluarga dan anak-anak, anak 3? Sebenarnya gimana tuh? Sebenarnya nggak terlalu pusing sih Kak, karena aku kerja itu di rumah. Jadi tuh rumah merangkap ada kantor kecil gitu. Jadi suami aku senangnya gitu. Jadi meskipun aku tetap sibuk ngurusin baju, kadang-kadang pemotretan juga di rumah gitu. Jadi segala angle di komplek rumah tuh ya, ada taman apa pokoknya dipakai gitu kan untuk pemotretan. Jadi modelnya yang datang ke rumah gitu. Jadi suaminya tenang gitu ya lihat istrinya di rumah gitu. Bener. Jadi kalau tanya istrinya sibuk banget, nggak pernah ada di rumah. Enggak, di rumah terus tuh gitu. Iya, nggak kena macet, ya kan, nggak buang waktu. Terus bisa ngelihat anak-anak misalnya pulang sekolah, bisa nengokin dulu mereka ke atas gitu, kayak gitu. Iya, itu salah satu cara loh, moms. Mungkin buat moms yang mau punya bisnis-bisnis kecil-kecilan, nggak apa-apa dimulai aja di rumah dulu. Bener, ya kan? bisa kok. Sekarang apalagi semuanya tuh udah dimulai dengan online. Betul, itu udah nggak sesulit. Kalau zaman dulu kan mesti punya toko, ya kan. Sekarang kan online itu bisa jalan, ya kan. Jualan di social media juga bisa. Keren sih. Punya anak 3 nih Tika nih ya. Ada yang remaja umur 14 tahun. Lalu ada yang ini tuh preteens dibilangnya kan, karena umurnya 9 tahun. Anak ketiga juga 7 tahun, sebenarnya juga masuk kategori preteens nih. Seperti apa serunya? Kita nggak bilang repotnya ya, serunya. Seru karena kan adaptasi ada yang kalau remaja beda dong sama preteen. Terus udah gitu kan yang paling kecil kan baru masuk nih ke masa preteen kan. Gimana tuh serunya? Seru sekali ya. Seru sekali ya. Pokoknya di rumah itu penuh, apalagi karena anak remaja itu kan lebih kritis ya. Apalagi anak-anak sekarang. Aku udah sempat jelasin kayak, beda banget ya anak remaja zaman aku sama anak remaja sekarang. Kalau zaman aku pokoknya kalau dikasih tahu sama orang tua, kamu mesti gini, ya udah nurut aja gitu ya kan. Sambil nunduk ya. Takut banget gitu kan. Kalau sekarang dijawab, emang kenapa begini, emang kenapa begitu. Sambil dilihat gitu kan dia, betul-betul. Mah tapi aku tuh kan begini tuh karena gini, jadi selalu ada perdebatan. Itu sih yang aku bilang, kok anak remaja semenyebalkan ini ya gitu. Iya tuh. Bener ya. Gitu kan ya. Nah terus yang adik-adiknya sih maksudnya masih bisa dihandle sih. Tapi mungkin yang jadi perhatian kita sekarang itu yang kakaknya ini. Karena udah harus mulai mikirin pergaulannya juga, dia pergi sama siapa. Karena tuh setiap minggu misalnya dia abis klub,
dia suka minta aku pergi ya sama teman-teman aku misalnya gitu. Nah itu aku sama suami mesti tahu dia pergi sama siapa, kemana, orang tuanya siapa. Jadi kalau nggak aku yang nemenin, suami aku yang nemenin gitu. Keren. Jadi bisa ada di satu tempat nih di mall, kamu main kemana, nanti suami aku ada di mall itu gitu. Tapi at least bareng-bareng di satu tempat gitu. Itu menarik loh, jadi bisa juga kita juga punya aktivitas sendiri, anaknya juga, tapi masih di tempat yang sama. Iya, Cakep. Nah, bakat menyanyi atau mungkin sebagai seorang entertainer, ada nggak yang nurun ke salah satu dari anak-anak kamu? Yang aku kasih bocoran ya, yang kecil sih tadi seneng banget mau difoto walaupun akhirnya bilang capek ya. Ya yang nurun banget sih yang kelihatan yang cewek. Yang cewek dia seneng nyanyi. Justru malah dia tuh lebih pede dari aku. Oh gitu. Jadi aku waktu seumur-umuran dia tuh kayak lebih banyak nervousnya, terus nggak pedenya, cuman suka didorong-dorong sama mama gitu, ayo dimanapun ada acara disuruh nyanyi gitu kan. Luar biasa. Jadi kayak kenapa sih disuruh nyanyi terus gitu. Tapi kalau misalnya anak aku yang cewek dia yang minta. Oh baik. Jadi kadang kita lagi ke restoran nih Kak, ini lagi ke restoran terus biasanya suka ada live music gitu, dia bisa pede banget nyamperin. Serius? Iya, live musiknya terus aku mau nyanyi dong tante gitu. Oh gitu? Iya, terus berani terus dia ya. nyanyi. Keren Terus loh. aku bilang pede banget ya, beda sama aku. Dan dia bang tadi bilang aku mau kayak mama katanya gitu. Iya, dia seneng banget, dia seneng dance juga gitu. Aku mau tahu pola asuh apa yang diterapkan dan dijalankan Tika bersama suami gitu dalam mengasuh ketiga anaknya Tika. Ini kan sekarang kan kita tahu ya pola asuh tuh macam-macam dan pasti membesarkan anak zaman sekarang sama zaman kita dulu tuh udah beda banget, tantangannya lebih berasa gitu kan ya. Udah gitu kan sekarang kita juga mendengar ya banyak banget kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Yang paling standar deh kasus bullying. Itu, baik sebagai pelaku atau bahkan sebagai korbannya. Nah ini gimana tuh? Itu sekarang sih lumayan cukup mengkhawatirkan sih karena mungkin entah karena sekarang ada sosial media jadi ke-blow up semua gitu. Kita kok banyak banget ya yang pelaku kekerasan, kejahatan itu adalah anak-anak remaja gitu kan. Gitu. Nah kita sih di rumah lebih kayak pertama agama pasti ya karena kan patokannya itu gitu. Terus kedua ya si anak mesti deket sama kita. Karena kalau yang aku tahu biasanya kalau misalnya anak yang bermasalah di luar tuh pasti awalnya bermasalah di rumah gitu. Betul, semua berawal dari rumah. Entah dia nggak deket sama bapaknya, entah nggak deket sama ibunya gitu. Entah dia ngelihat ada konflik apa di rumah. Jadi kita sebisa mungkin ngeliatin suasana yang enak dulu di rumah. Jadi kalaupun kita lagi ribut orang tuanya nggak usah ngeliatin juga. Karena diusahakan kayak gitulah gitu. Ini value apa yang Tika tanamkan kepada anak-anak yang memang ini selain agama ya. Kan pasti ada value-value lain dalam keluarga. Karena setiap keluarga pasti punya value yang berbeda. Ini apa nih kalau di Tika, di keluarga Tika nih? Kalau di keluarga aku bonding sama waktu ya. Gitu. Aku keren. Sebisa mungkin kadang-kadang misalnya udah capek banget gitu ya. Kayak kemarin misalnya aku lagi lumayan agak hektik nih 1 minggu kemarin. Tapi berusaha banget untuk yang yuk kalian mau kemana atau misalnya kalian nyusul yuk ke tempat kerja aku yuk gitu. Akhirnya mereka ikut nginep gitu kan. Terus habis gitu mereka sama suami nyusul terus kita pergi bareng-bareng makan gitu. Jadi momen-momen itu ya sih yang aku terapin di anak-anak sama keluarga sama suami gitu. Ini akan terbawa terus sampai mereka gede nanti soalnya kan. Iya, aku pengen ngebiasain mereka juga ngelakuin itu nantinya gitu Kak. Bener. Nih yang lucu lagi nih kalau moms memperhatikan social medianya dari Tika. Ini kan sering banget bikin konten lucu sampai akhirnya gini, ini sebenarnya pelawak berkedok penyanyi atau penyanyi berkedok pelawak atau memang sekarang sudah switching nih, udah jadi komedian nih. Coba cerita dong gitu. Itu juga di kolom komen kok jadi gini sih, sebenarnya bukan aku aja, Tiwi juga sama kan. Iya. Justru dia awalnya tuh kan yang paling males ngonten banget. Terus aku suka ngajak-ngajak dia, tapi sekarang dia malah lebih parah lagi dari aku gitu kan. Karena awalnya sih kita kayak cuman ya udah bikin konten lucu aja karena ternyata orang Indonesia itu lebih senang konten yang seperti itu. Maksudnya kita bisa lihat dari jumlah like, viewersnya pada saat kita ngonten sesuatu yang terlalu serius, mereka biasanya agak kurang senang gitu ya, paling langsung scroll. Tapi kalau kita
bikin sesuatu yang menghibur mereka, terus juga yang relate sama kehidupan sehari-hari, mereka tuh suka dan malah jadi kayak, Kak kontennya mana lagi dong gitu, konten lagi dong, konten lagi, iya gitu. Jadi kita mikirin, aduh bikin apa lagi ya gitu, bikin apa lagi gitu. Mungkin juga gini kali ya, hidup udah berat. Bener. Butuh yang lucu-lucu aja, yang seru-seru aja Kalau gitu bisa ya. bikin video-video cantik kan, wah yang cantik banyak gitu ya kan, terus udah bosen banget. Terus yang serius-serius juga kan bosen. Jadi akhirnya mereka memang butuh yang sesuatu yang bisa ngelepasin stres, yang bisa bikin ketawa, kayak gitu. Iya, bener banget sih. Terakhir, goals Tika ke depan. Ada banyak ya, sebagai ibu, sebagai anggota Titu, sebagai penyanyi ya, dan juga sebagai pengusaha. Aduh, yang mana dulu? Mau yang mana dulu? Aku kalau ditanyain goals tuh suka ngeblank. Apa ya? Kayaknya yang paling sulit sebenarnya sebagai antara sebagai ibu sama pengusaha tuh yang paling berat tuh. Mau yang mana dulu nih? Apa ya? Ibu deh. Oke, sebagai ibu. Goalsnya adalah bisa apa ya? Bisa tetap punya waktu yang banyak buat anak-anak. Karena aku sering ngerasain sekarang semakin mereka besar ya, gede, aku malah jadi semakin mellow. Aku jadi kayak semakin sama takut ditinggalin gitu kan. Bener. Terus aku jadi kadang-kadang suka mikir gimana kalau aku ninggalin mereka, suka kayak gitu. Maksudnya itu kayak mellow banget gitu. Jadi sebisa mungkin goalsnya kita tetap bisa punya waktu banyak, waktu untuk bonding bareng-bareng sama mereka, gitu kan ya. Bikin memori bareng-bareng, terus bisa apa ya, bisa ngasih contoh buat mereka gitu, buat mereka hidup nanti ke depannya kayak gitu, dan bisa ngasih hidup yang paling baik lah pokoknya buat mereka. Lah, belum selesai, itu baru sebagai ibu. 2 lagi, sebagai Titu atau sebagai penyanyi deh. Sebagai penyanyi, kalau aku dengan sampai sejauh ini setelah belasan tahun kita berkarir dan orang masih menginginkan Titu, itu kita udah alhamdulillah banget. Semoga kita bisa tetap stabil seperti ini, gak harus sampai meroket lagi kayak dulu, tapi kita masih tetap bisa stabil, itu udah alhamdulillah. Titu juga bisa awet, entah sampai kapan, sampai tua ya kan, kita gak pernah tahu. Project yang lagi kita jalanin juga dikasih kelancaran juga, karena kita nanti mau rilis remix lagu kita yang lama, tapi kita excited deh. Kita remix lagi musiknya ngikutin musik-musik anak zaman sekarang gitu kan. Terus kalau misalnya sebagai pengusaha. Mudah-mudahan Chaira by Tika Ramlan bisa lebih gede lagi dan bisa lebih sukses lagi. Seneng banget. Duh, super sibuk mama ini. Tapi keren banget. Menyibukkan diri sebenarnya. Benar. Sebenarnya kan juga apa yang dilakukan oleh Tika ini kan juga sebagai contoh untuk anak-anak. Kan tadi Tika bilang ingin memberikan teladan yang baik, ingin memberikan contoh yang baik untuk anak-anak ke depannya. Lagian juga kalau kita pasti nih anak-anak nih mungkin awal-awal akan sedikit komplain, tapi pasti bangga ngelihat mamanya, wah ibu gue serba bisa nih, nyanyi bisa. Karena yang aku takutin tuh gini loh, mungkin kalau misalnya kita anak-anak seumuran aku ya gitu dulu. Dan sekarang tuh perjuangannya tuh bener-bener struggle banget, dan aku cuma takut kayak anak-anak bisa nggak ya, kalau sama suami suka ngobrol, anak-anak bisa nggak ya se-struggle kita gitu, sekuat kita. Jadi dari sekarang tuh udah bener-bener di kayak kamu mesti kuat nih, apalagi yang cowok 2 tuh kan, jangan manja gitu, kamu mesti kuat jadi cowok, apalagi anak yang pertama mesti bisa jadi contoh buat adik-adiknya, mesti bisa jagain, mesti bisa jadi pengganti ayah kayak gitu. Tapi kalau diberikan contoh oleh orang tuanya sih ya insya Allah bisa lah ya, dengan doa dari orang tuanya juga tentunya ya. Tika, terima kasih banyak udah bersedia ngobrol-ngobrol sama Mother and Beyond, dan juga kita doain semoga doa-doanya, goalsnya Tika semua terwujud ya, dan anak-anak akan menjadi bangga, selalu bangga sama Mama Tika. Thank you ya Tika ya. Sama-sama. Salam untuk Tiwi, dan terima kasih juga buat Moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi ini, dan nanti Moms juga bisa melihat dan membaca artikel lengkapnya tentang Tika yang ada di website Mother and Beyond. Sampai jumpa Moms. Bye.